Jadi ketebalannya itu sekitar 8 cm. Ini menandakan batu bata bukan era Singosari Majapahit, melainkan diduga batu bata abad ke-10 Masehi. Yang ceritanya dalam Pararaton waktu itu kan pembukaan dusun ya. Nah, Majapahit. Ketika membuka hutan untuk pedusunan, itu orang-orang Madura yang membantu Diyawijaya membuka hutan itu makan buah ini. Ternyata nah, di sini kayak ada kubur batu, Mbak ya, di sini. Nah, ini ada naga, Mbak, naga kecil. Nah, diduga ini tangga masuk lantainya yang terbuat dari balok-balok batu candi dan batu bata kuno. Biasanya itu bisa persajian, bisa arca, bisa prasasti yang dihormati atau dianggap sakral. Kemungkinan tembikar yang berbentuk seperti ini, lengkung-lengkung seperti ini ya, lengkung. Kemungkinan ini adalah wadah alat-alat upacara. Kemungkinan di atas ini ada semacam mandapa yang tinggi, yang kemudian masyarakat waktu itu mengingat memori hal tersebut itu adalah semacam balai kambang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya bersama Kang Ega. Iya, Majapahit Study Club. Sedang berada di sebuah situs kuno ya? Ya, situs yang sangat misteris namun syarat akan makna sejarah dan historis. Apa itu? Sangat misteri. Jadi mari kita ke sana merabanya dan melihat secara langsung. Oke. Jadi tepatnya memang situs ini berada di Dusun Balai Kambang, Desa Seloliman, Kecamatan Terawas, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Sampai saat ini tidak banyak penelitian, Mbak, tentang situs ini. Banyak yang nggak tahu gitu. Iya, situs ini cukup menarik. Ada 2 buah ya. Yang pertama di sini ada lantai batu alam yang sangat lebar, Mbak ini. Nah, ini dan di sini ada semacam jejak lantai juga ya, jejak lantai batu alam. Jadi ini semacam tekel kuno ya. Kemungkinan dulu memang ada bangunan yang di sini itu semacam tekel kunonya. Rumah gitu. Bisa jadi semacam mandapa atau cungkup atau sesuatu bangunan suci dan magis. Selain ini apa ini? Nah, ini kemungkinan kesetnya. Nah, atau kemudian memasuki rumah ya. Bisa jadi ini keset raksasa. Iya, Mbak. Keset raksasa. Namun batu batanya di sini cukup tebal dan sangat tebal sekali ya. Diduga memang batu bata yang ada di sini ini diduga abad ke-10 Masehi yang juga bersamaan dengan masa-masa situs Jolotundo di sebelahnya tadi. Yang tadi. Oh iya, karena batu batanya itu cukup tebal sekali ya. Jadi ketebalannya itu sekitar 8 cm. Ini menandakan batu bata bukan era Singosari Majapahit, melainkan diduga batu bata abad ke-10 Masehi. Iya, sebelum atau pra Majapahit. Ada juga yang menarik, Mbak. Di sana kayak ada kubur batu, ada beberapa meja batu ya. Nah, di sini ya menarik. Nah, mungkin Mbaknya tahu nggak ini buah apa? Buah apa ini? Nah, buah apa ini? Ayo. Cepet. Apa ini, Mas? Loh. Ini tah. Buah apa ya ini? Merentol ini ya. Nah, melon. Tahu. Melon pohon. Melon kan menjalar kayak. Ya? Apa ini, Mbak ya? Ini namanya buah maja. Yang ceritanya dalam Pararaton waktu itu kan pembukaan dusun ya. Nah, Majapahit. Nah, ini buahnya yang lebih rendah ya dan lebih dekat ini maja ini ya ini. Tapi jauh juga ya. Jauh habis hujan ya. Jadi selain kemudian buah Majapahit yang syarat akan makna tentang berdirinya kerajaan Majapahit ya, diceritakan dalam Pararaton itu ketika membuka hutan untuk pedusunan, itu orang-orang Madura yang membantu Diyawijaya membuka hutan itu makan buah ini. Ternyata terasa pahit. Sehingga kemudian heroik di tengah-tengah itu kemudian dusun tersebut diberi nama Majapahit. Nah, bahasa Sangsekertanya adalah Wilwatikta, Wilwa Maja Tikta Pahit. Itu nggak dimakan lagi buah ini ya, Mas? Nggak dimakan lagi. Namun ternyata beberapa daerah menyebutnya bernuk gitu ya. Dan ternyata ada yang manis katanya, yang daunnya itu kecil, terasa manis, tapi yang daunnya lebar itu katanya pahit. Nah, kayak gini nih pahit? Ya kemungkinan pahit ya, tapi daunnya sebenarnya tidak begitu besar ini.
Bisa pahit, bisa manis. Nah ini dikumpulkan Mbak, ini banyak Mbak. Nah ini, oh ini nggak tahu ya, dikumpulkan di sini ya, yang Itu nggak kering-kering. isinya. Oh ini, Makan paling Mas. iya mungkin ada yang makan mungkin ya. Kayak gini, masa makan? Bukan kayak gini. Nggak tahu ya. Nah ini kita lanjutkan ke peradaban. Nah di sini kayak ada kubur batu Mbak ya, di sini ya. Nah ini ada naga Mbak, naga kecil. Ini apa kalau di daerah Mbak namanya apa? Kaki seribu? Enggak. Luwing? Luwing. Oh luwing ya. Iya. Kalau di sini ulet-ulet keluwe. Luwing. Sama ya juga ya. Iya. Ulet-ulet keluwe juga. Ya. Di sini ada semacam. Ini ya mejanya ya Mas ya sama. Iya. Meja, kursi, dan ternyata mejanya cuma satu, kursinya cuma dua Mbak ya. Berarti Nah. orangnya cuma dua. Orang dua Iya. duduk di sana di bawah pohon maja ya, sama menghadap ke sana mungkin ya. Nah ini sangat luar biasa sekali ya, tinggalan yang sangat monumental. Mungkin di sana lebih kita lebih mendekat dan tahu artefak-artefak seperti apa ini sebenarnya ya. Sebenarnya ini adalah struktur batu alam Mbak ya. Struktur batu alam yang ditinggikan dalam sebuah tanah, susunan yang di atasnya ini ya, sekitar berukuran 4 kali 4 meter atau 5 kali 5 meter ya, sekitar 5 kali 5 meter. Nah ini, lah dan di sini ada semacam tangga masuk ya, tangga masuk. Nah diduga ini tangga masuk, lantainya yang terbuat dari balok-balok batu candi dan batu bata kuno. Nah ini ada beberapa tiang-tiangnya. pinggir. Lah ini tiang-tiang seperti ini sangat misterius ya, karena lantainya sudah ditinggikan ke atas. Kemudian sebenarnya tiang ini namanya umpak juga, umpak batu atau mungkin juga semacam lingga ya, lingga pemujaan pada masuk atau tugu batu karena sangat tinggi ya. Tapi dari segi motif dan pahatannya ini seperti umpak batu untuk menancapkan tiang-tiang kayu yang diduga di atas ini ada mandapa terbuat dari kayu, kayak pura-pura yang ada di Pulau Bali. Ya, jadi kalau pura di Pulau Bali ini semacam baturnya ya, baturnya bagian bawah, sedangkan kemudian atap dan ruangannya semua bangunannya terbuat dari kayu dan atapnya biasanya ijuk. Ijuk itu sabut aren yang berwarna hitam itu ya, dibuat atap biasanya bersusun-susun gitu loh. Kalau di pura di Pulau Bali hitam ya, keabu-abuan itu loh. Nah, yang hitam-hitam loh kayak sake yang di pinggir pantai itu ya, hitam ya, yang kayak jamur itu loh. Oh, iya. Nah, itu terbuat dari ijuk dan eno. Mungkin kita coba keliling ke sana, Mbak, karena di sana ada batu bata yang sangat misterius ya. Tapi agak becek di sana, Pak ya. Becek. Hah? Oh itu yang agak becek. Nah, sebenarnya situs ini gitu ya, sangat berdekatan sumber mata air yang di bawah pohon raksasa itu ada sumber mata air besar. Jadi sumber mata air Masih besar digunakan? ya masih disalurkan ke desa-desa, ke kampung-kampung sekitarnya saat ini gitu ya. Yang Sampai saat ini ya? Iya sampai saat ini yang diduga di sini ini semacam apa ya, petugas penjaga sumber mata air itu yang pada masa kuno disebut hulu air. Nah, kalau pejabat itu perempuan disebut hulu air kebi. Nah, Apa itu artinya? artinya penjaga pengatur air, sumber mata air gitu ya, petugas pengatur sumber mata air. Kalau kebi berarti perempuan, atau hulu air saja itu laki-laki. Nah, kemungkinan ini sangat berhubungan dengan sumber mata air tersebut atau semacam mandapa untuk bagi para seorang yang ditugasi atau seorang pejabat untuk mengelola, mengatur, yang diberi wewenang untuk ini sumber mata air yang ada di sebelah sini. Kalau memang ada waktu mungkin kita bisa menelisik di situ. Namun karena tertutup hutan dan semak belukar, saya takutnya mbaknya nanti digigit nyamuk. Ya, jadi kita lihat coba ini selain kemudian umpak-umpak besar, ada umpak-umpak kecil mbak ini mbak. Nah seperti ini. Nah ini umpak-umpak kecil yang menandakan ada bangunan-bangunan kecil selain bangunan-bangunan besar atau bangunan raksasa ya. Kemungkinan bangunan-bangunan kecil itu untuk menaungi semacam arca atau prasasti atau persajian. Karena umpaknya seperti ini, jadi tiangnya seperti ini, ada 4 biasanya. Nah, terus kemudian ada atap kecil. Biasanya itu bisa persajian, bisa arca, bisa prasasti yang dihormati atau dianggap sakral pada waktu itu gitu ya. Nah ini, coba kita keliling kalau nggak bisa. Lah, di sini ada yang unik mbak. Apa ini kira-kira? Nah ini mbak. Nah. Apakah emas? Apakah perak? Bukan, apa ini?
ternyata kita temukan tembikar. Nah, kemungkinan tembikar yang berbentuk seperti ini, lengkung-lengkung seperti ini ya, lengkung. Kemungkinan ini adalah wadah alat-alat upacara. Sebagaimana di Trowulan ini banyak seperti ini lengkung-lengkung semua. Wadah-wadah untuk persajian biasanya seperti itu. Wadah-wadah. Kalau ini bibir kendi atau gentong kelihatannya bukan, kan ya? Bukan. Kelihatannya mungkin berhubungan dengan alat-alat upacara. Coba di area yang lain kita teliti. Batu besar itu? Batu besar. Batu besar. Batu besar yang berwarna hitam. Black stone. Big black stone. Nah, bukan. Jadi desa ini bernama Seloh Liman. Seloh artinya batu, Liman artinya gajah. Kedua kata ini berasal dari bahasa Sanskerta. Kemudian Seloh Liman ini nama kuno ya, nama yang sangat kuno, Seloh Liman, yang artinya itu batu gajah. Apakah yang dimaksud itu batu gajah itu ya? Mungkin. Mungkin sekali, karena memang di sini ada batu besar yang menyerupai gajah dan warnanya juga seperti warna kulit gajah ya, keabu-abuan. Mungkin saja itu batu itu merupakan nama asal usul dari desa ini, yaitu desa Seloh Liman. Sedangkan dusun Balai Kambang itu kemungkinan Balai Kambang itu berarti balai yang terapung ya, kambang. Kemungkinan di atas ini ada semacam mandapa yang tinggi, yang kemudian masyarakat waktu itu mengingat memori hal tersebut itu adalah semacam balai kambang yang pada masa lalu kebanyakan bangunan itu terbuat dari kayu, bambu, rotan, ijuk, dan bahan-bahan ini mudah dimakan usia atau lapuk, sehingga saat ini teman-teman yang tersisa adalah bahan-bahan yang tidak mudah dimakan usia atau lapuk, hanya terbuat dari batu dan batu bata saja. Nah, ini kemungkinan memang Balai Kambang yang dimaksud adalah mandapa ya, mandapa yang terbuat dari itu, karena memang iklim tropis itu Mbak, kebanyakan rumah-rumah zaman kuno memang terbuat dari bambu, rotan, kayu ya, kebanyakan dari situ. Dan itu memang dengan suasana iklim tropis seperti ini teman-teman itu pasti lapuk, pasti dimakan usia. Nah, ini coba di sana Pak, itu ada batu apa itu Mbak? Kayak prasasti ya? Nah, ini kayak prasasti. Selain jadi masyarakat memberi nama suku Domas. Suku artinya kaki, bisa jadi adalah umpak ini kaki, landasan ya. Domas ini artinya sesuatu yang sangat misterius ya. Apakah berhubungan dengan emas ya, atau apa ya, sesuatu yang dimuliakan. Nah, di sini juga ada batu-batu aneh kayak ini, kayak arcaan finish gitu ya. Kayak arcaan finish, dan di sini itu juga ada batu yang kotak seperti mungkin dulu tempat untuk duduk gitu Mbak ya. Mungkin. Nah, ini juga batu yang ini kayak dibelah ya Mas ya? Kayak belah ya batu ini. Iya, kayak dibelah ini Mbak. Dibelah dan ditata, ini jejak pahatan-pahatan tertentu. Mungkin dulu mau dibentuk sesuatu semacam mungkin hiasan atau prasasti atau dipahat apa gitu, dan leluhur kita sangat luar biasa sekali. Bukan berarti leluhur kita di zaman batu itu sangat terbelakang, tapi sebenarnya ukiran-ukiran kayu, bambu, rotan itu sangat indah. Namun sudah menyadari bahwasanya bahan-bahan yang terbuat dari kayu, bambu, rotan ini akan lapuk dimakan usia yang tidak kemudian bisa diturunkan ke anak cucu. Dan leluhur kita itu memilih batu sebagai kemudian bahan untuk prasasti, bahan untuk membuat candi. Ini karena batu memiliki lambang keabadian, Mbak. Jadi tidak lekang oleh waktu seperti Borobudur, Prambanan ini, leluhur kita sudah memikirkan bagaimana kemudian karya yang adiluhung ini masih bisa dinikmati sampai anak cucu kelak, sampai ribuan dan ratusan hingga ratusan tahun. Luar biasa Mbak Yaya. Nah, jadi teman-teman, sampai sini ya Mas ya? Iya, jadi luar biasa sekali kita menyuguhkan sebuah situs yang memang tidak banyak dikenal oleh generasi muda, namun kita juga bukan para ahli sehingga bisa memuaskan dari netizen semua. Namun kita hanya membuka cakrawala sementara saja, dan tentunya para ahli yang bisa memecahkan berbagai persoalan arkeologi ini. Ya. Jangan kemana-mana, terus ikuti channel Peradaban Nusantara.